Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas ya. Minta tolong ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Pertiwi. Saya biasa dipanggil Bu Tiwi, dan saya asalnya dari Purbalingga tapi berdomisili di Colomadu, Karanganyar. Dan saya lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014. Oke, cukup ya perkenalannya. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dalam proses pembelajaran sejarah ini. Oke, kalian apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Oke, ada yang tidak berangkat? Ada, siapa? Oh, masih sakit. Oke, ternyata teman kita ada yang sakit. Jadi alangkah lebih baiknya kita doakan juga semoga teman kalian itu cepat sembuh, bisa beraktivitas dan belajar seperti biasa bersama kalian lagi ya. Allahumma amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu Tiwi akan mengajak kalian untuk melihat satu cuplikan film yang Bu Tiwi yakin hampir semua yang ada di sini pasti pernah melihat film ini. Ini film SX yang keempat yang judulnya Continental Drift. Oke, kita lihat bersama ya. Baik, menarik ya. Oke, dari cuplikan film SX ini itu menceritakan tentang apa? Iya, ceritanya ada seekor tupai yang dia itu lari-lari mengejar buah kenarinya dia di inti bumi. Dia lari-larinya. Kemudian akibat dia lari-lari di inti bumi itu menyebabkan daratan yang ada di permukaan bumi itu mengalami pergeseran, terpecah, kemudian bergeser, kemudian membentuk benua-benua yang seperti saat ini. Tadi digambarkan ada benua Afrika, kemudian ada Australia, Asia, Eropa, sama Amerika. Itu semua terbentuk karena adanya tupai yang lari-lari di inti bumi. Nah, apakah kenyataannya memang seperti itu? Apakah tanah atau daratan yang saat ini kita ada ini, yang saat ini kita tinggali ini, memang terbentuk karena seekor tupai? Nah, bukan ya. Jadi bukan karena seekor tupai yang lari di inti bumi. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bersama, memang beratus-ratus juta tahun yang lalu bumi kita ini cuma memiliki satu daratan saja, memiliki satu benua saja yang namanya benua Pangea. Nah, benua Pangea ini mengalami yang namanya, kalau digambarkan di sini, terpecah, kemudian saling menjauh, menyebar, kemudian membentuk benua yang seperti saat ini. Tapi sebabnya bukan karena seekor tupai yang lari di inti bumi, tapi karena apa? Iya, karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas tektonik. Nah, karena adanya aktivitas tektonik itulah yang menyebabkan benua Pangea ini terpecah dan membentuk benua baru. Nah, itu yang namanya teori Continental Drift. Makanya film SX yang keempat ini judulnya Continental Drift karena menggambarkan, menceritakan tentang peristiwa terpecahnya benua Pangea dan membentuk benua yang saat ini. Itu ya yang sebenarnya, jadi bukan karena tupai. Nah, peristiwa Continental Drift itu sebenarnya terjadinya kapan sih? Apakah baru-baru ini? Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Jadi tentang salah satu peristiwa Continental Drift yang di masa lampau, dan itu terjadi
pada masa praaksara. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang periodisasi masa praaksara berdasarkan atau secara geologisnya, yaitu berdasarkan struktur bumi dan proses pembentukan buminya. Nah, di dalam masa praaksara itulah terjadinya proses atau peristiwa continental drift. Nah, tepatnya kapan? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Kaitannya juga sama proses terbentuknya kepulauan Indonesia yang saat ini. Nah, artinya Indonesia itu apakah dari dulu memang sudah seperti ini atau membutuhkan proses pembentukan sampai seperti saat ini? Yang itu akan kita bahas hari ini. Oke. Untuk memulai materi kita, kalian bisa buka buku masing-masing tentang masa praaksara di subbab bagian proses terbentuknya kepulauan Indonesia. Di situ ada materi tentang periodisasi masa praaksara di Indonesia. Nah, sebelumnya sambil kalian mengamati juga video berikut ya. Oke, video ini menjelaskan tentang periodisasi masa praaksara berdasarkan geologis. Yang pertama ada zaman Arkaikum. Baik, sudah berdasarkan video yang barusan kalian lihat, barusan kalian tonton, dan berdasarkan buku yang ada di pegangan kalian, jadi masa praaksara di Indonesia, masa praaksara itu dibagi menjadi berapa zaman? Iya, ada 4 zaman masa praaksara. Yang pertama tadi, iya ada zaman Azoikum atau Arkaikum. Yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, dan yang terakhir zaman Paleozoikum. Nah, dari keempat zaman ini itu mengalami proses yang berbeda-beda. Terjadi beberapa peristiwa yang berbeda-beda pastinya. Yang pertama dari zaman Azoikum atau Arkaikum. Dijelaskan tadi di video dan di buku kalian bahwa di zaman Azoikum itu merupakan zaman ketika bumi itu baru diciptakan, sehingga karena baru diciptakan bumi itu masih kondisinya sangat panas, belum stabil. Nah, karena kondisinya masih sangat panas, suhunya tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk bertahan hidupnya makhluk hidup. Artinya makhluk hidup pada saat zaman Azoikum itu belum ada, karena tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup pada saat itu. Kemudian yang kedua ada zaman Paleozoikum. Di zaman Paleozoikum kondisi bumi sudah mulai dingin, sudah mulai stabil, sudah mulai terbentuk atmosfer dan hidrosfer yang penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup pada saat itu. Dan makhluk hidup yang ada pada saat Paleozoikum itu ada binatang Avertebrata tadi ya dijelaskan. Kemudian ada makhluk bersel satu, hanya itu pada saat itu. Dan perlu diketahui bersama juga pada saat zaman Paleozoikum itulah bumi kita itu kondisinya masih berupa satu daratan saja. Satu daratan itu yang kita sebut tadi sebagai benua Pangea. Kemudian di zaman yang ketiga, ada zaman Mesozoikum. Mesozoikum itu kondisi bumi lebih stabil lagi. Terus makhluk hidupnya sudah semakin berkembang, tidak hanya Avertebrata dan makhluk bersel satu saja, tapi sudah mulai hidup makhluk apa saja. Iya, tadi ada mamalia, reptil, terus binatang primata, dan tumbuhannya juga semakin beragam. Itu di zaman Mesozoikum. Kemudian di zaman yang terakhir itu ada zaman Neozoikum. Di zaman Neozoikum itu dibagi menjadi 2 zaman tadi. Ada zaman apa dan apa? Iya, ada tersier dan kuarter. Di zaman tersier dan kuarter itu terjadi peristiwa ada apa? Iya, ada peristiwa zaman es tadi digambarkan di video. Ada zaman es dan
zaman es atau zaman glasial dan zaman interglasial itu terjadi pada saat itu. Dan perlu diketahui, zaman es ini juga berpengaruh loh terhadap proses pembentukan Indonesia yang saat ini. Kira-kira apa ya? Nah, itu yang akan kita bahas lagi selanjutnya, yang akan kalian diskusikan. Tapi diskusikanlah bersama kelompok kalian. Jadi setelah ini, Bu Tiwi akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok nantinya akan membahas bagaimana sih proses terbentuknya Indonesia yang kaitannya dengan masa periodisasi zaman praksara ini. Yang tadi ada 4 ya. Jadi di keempat zaman ini, Indonesia itu lagi di mana sih? Indonesia itu sudah terbentuknya kapan, di zaman yang mana, dan bagaimana proses terbentuknya. Nah, itu yang akan kalian cari tahu, diskusi bersama teman kalian melalui permainan Make a Match. Jadi nanti Bu Tiwi sudah sediakan kartu di sini, sama nanti dibagikan 2 lembar karton di setiap kelompoknya. Tugasnya adalah kalian cari tahu bagaimana proses terbentuknya Indonesia, Kepulauan Indonesia saat ini pada masa zaman praaksara tadi, dari keempat zamannya itu. Nah, tapi mudah saja. Di sini Bu Tiwi sudah sediakan beberapa kartu yang terdiri dari nama-nama zaman. Seperti di sini ada Mesozoikum, kemudian ada Neozoikum, kebalik ya, Azoikum dan lain sebagainya. Ada Tersier, ada Kuarter juga. Silakan nanti kalian urutkan berdasarkan zamannya, kemudian pasangkan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Misalnya di sini terpecahnya benua Pangea karena tektonisme, itu terjadi pada zaman yang mana sih? Silakan dipasangkan dengan zaman yang tepat. Bisa dipahami ya tugasnya ya? Oke, sekarang Bu Tiwi bagi kalian menjadi 5 kelompok ya, dengan cara berhitung dari yang duduknya paling depan sebelah kanan. Oke, silakan berhitung dari 1 sampai 5. Oke, sudah terbentuk semua ya, sudah membentuk kelompok, ada 5 kelompok. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian Bu Tiwi akan bagikan ini, kartu dan kertasnya. Kemudian langsung memulai, kalian bisa langsung memulai mengerjakan bersama. Baik, sudah dibagikan semua kertasnya. Sekarang Bu Tiwi kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kalau sudah selesai, semua kelompok secara bergantian akan presentasi hasil pekerjaan kalian ya. Oke, silakan mengerjakan, selamat mengerjakan. Baik, sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Sekarang dimohon kepada dari kelompok 1 dulu, silakan mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Kemudian bergantian dengan kelompok lainnya. Oke, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih yang sudah presentasi ya. Nah, sekarang kita tinggal membahas hasil diskusi kalian tadi dari 5 kelompok tadi tentang proses terbentuknya Indonesia. Oke, di sini Bu Tiwi akan mengambil salah satu sampel dari hasil kerja kalian. Di sini ada dari kelompok 2. Oke, sebagai contoh saja. Oke, dari kelompok 2 ini sudah bagus ya. Oke, dari ada Azoikum, kemudian digambar setelah Azoikum ada Paleozoikum, lalu ada Mesozoikum dan Neozoikum yang terakhir. Kita bahas satu persatu. Oke, pada saat zaman praaksara, yang pertama itu ada zaman Azoikum, betul ya? Di zaman Azoikum ini bumi itu masih sangat panas, bumi baru terbentuk dengan suhu yang tinggi sehingga belum ada kehidupan. Oke, betul. Dan yang selanjutnya ada zaman Paleozoikum. Di zaman Paleozoikum bumi itu sudah mulai stabil, tapi kondisi bumi pada saat itu masih berupa satu daratan saja yang kita namakan benua Pangea. Nah, sehingga di Indonesia pada saat zaman Paleozoikum itu masih berupa samudra atau masih berupa perairan, masih berupa laut. Jadi tanah yang kita hari ini pijak dulunya itu di zaman Paleozoikum itu belum ada tanah, belum ada daratan maksudnya, tapi masih berupa laut. Kemudian yang ketiga itu ada zaman, di sini ada zaman Mesozoikum. Di zaman Mesozoikum, di sini
mulai terpecahnya benua Pangea karena tektonisme. Nah, inilah pada saat zaman Mesozoikum ini terjadi peristiwa tadi, continental drift. Kemudian karena adanya continental drift terbentuklah daratan Eurasia dan Australia yang nantinya akan menjadi bakal kepulauan Indonesia. Kemudian di zaman Mesozoikum juga sudah mulai muncul mamalia, amfibi, burung, dan binatang lainnya yang sudah beraneka ragam. Oke, dan yang terakhir itu ada zaman Neozoikum. Di zaman Neozoikum itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tersier dan kuarter. Pada masa zaman tersier, daratan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan mulai memisahkan diri dari daratan Eurasia. Tadi daratan Eurasia kan terbentuk di zaman Mesozoikum. Nah, di zaman tersier daratannya itu sudah mulai terpecah atau pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Itu jadi asalnya dari daratan Eurasia. Kemudian daratan Papua, sebagian Nusa Tenggara dan sebagian Maluku memisahkan diri dari daratan Australia. Sama seperti yang tadi ya, Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Pulau Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku itu berasal dari benua atau daratan Australia yang memisahkan diri, kemudian membentuk kepulauan Indonesia saat ini. Kemudian terbentuklah kepulauan Indonesia seperti saat ini. Tadi ya, yang asalnya dari Eurasia sama Australia memisahkan diri dan bergabung menjadi rangkaian kepulauan saat ini. Itulah proses terbentuknya Indonesia. Jadi Indonesia itu terbentuk pada saat zaman tersier. Tidak langsung ada ketika bumi terbentuk ternyata. Itu ya materi kita hari ini tentang masa praaksara dan proses terbentuknya Indonesia. Jadi melalui proses yang sangat panjang, tidak serta-merta langsung terbentuk bumi yang seperti saat ini, tidak langsung terbentuk Indonesia yang saat ini. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait proses terbentuknya Indonesia dan zaman praaksara? Tidak ada. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya lagi. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya tadi. Bu Tiwi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.